Ini masih tahap persiapannya. Kami punya bapak-bapak senior di Kabupaten Jayapura, lagi diatur sama Bapak Asisten ini. Bapak Asisten lagi atur. Oke. Ya. Latihan baris berbaris. Langsung diambil alih sama Ibu Asisten. Semuanya siap, gerak. Dua langkah ke depan. Jalan. Gerak di tempat. Gerak. Oke, guys. Kita persiapan dulu ya. Oke, kita cek. Oke, baik. Masih dalam tahap persiapan dulu ya. Oke guys. Oke guys. Thank you. Ini kita masih menunggu kedatangan Pak Bupati Jayapura untuk mengambil apel briefing para kepala OPD ya. Ini tim yang bertugas di lapangan hari ini. Itu yang baju putih salah satu senior saya itu di Dinas Kominfo. Oke guys. Bapak izin. Selamat pagi Bapak. Ibu Asisten. Oke. Thank you. Serah ke depan. Gerak. Siap. Gerak. Kepada PJ Bupati Jayapura. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Tim 1, tim 2, pengendalian inflasi Kabupaten Jayapura. Siap dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Untuk amanat. Isra di depan. Gerak. Ya. Barisan saya ambil alih. Siap! Gerak! Gerak! Di tempat! Gerak! Ya. Yang saya hormati Ibu Sekda, saya hormati Ibu Atu, saya hormati pimpinan OPD yang hadir, jajaran eselon 3, 4, dan staf yang hadir pada apel pagi dalam rangka kita melakukan bagian dalam penanganan yang tujuannya adalah penguatan pengendalian inflasi. Selanjutnya patut kita bersyukur pada hari ini karena
kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh kembali melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sekda dan seluruh kita jajaran ASN di Pemerintah Kabupaten Jayapura, lebih khusus yang mengikuti apel pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang disepakati kemarin, terutama melakukan sidak pasar dan ada juga terkait melihat penyaluran BBM. Nah, yang perlu diketahui bahwa ini bukan kegiatan yang main-main atau sambil lalu. Apalagi beranggapan bahwa ini untuk PJ, tidak. Jangan ada pikiran bahwa ini untuk PJ, untuk pelaporan, tidak. Kita harus sinkron antara program prioritas daerah dan program prioritas nasional. Karena situasi ini saling mempengaruhi. Mungkin kita di Kabupaten Jayapura saat ini masih situasinya bisa dikatakan masih cenderung terkendali. Tetapi di daerah lain situasinya sudah patut untuk diwaspadai karena ada angka inflasi sampai dengan kepala 7. Jadi sekali lagi situasi ini tidak bisa kita autopilot, biarkan begitu saja, normal jalan saja, tapi kita tetap harus juga bisa lakukan hal-hal. Tujuannya adalah menjaga kemampuan daya beli di masyarakat. Tujuannya juga bahwa dalam rangka ini semua kita bisa memastikan situasi ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar. Karena dengan tren situasi saat ini yang mana beberapa harga komoditas sedikit angkanya naik, ini harus kita tahu penyebabnya apa. Sehingga kita bisa mengintervensi solusi apa yang harus Pemda kita lakukan. Misalnya yang sederhana saja seperti cabai, tomat, bawang. Ini kalau kita lihat, kita pantau nanti pada saat sidak, itu stoknya ada atau terbatas. Stok ada atau terbatas ini pun bisa karena dua hal. Bisa karena memang pasokan dari daerah-daerah penyuplai yang ada di sekitar Kabupaten Jayapura berkurang, atau bisa juga stoknya ada tapi ditahan untuk bisa dimainkan harga. Ini yang perlu peran dari kita untuk selalu melakukan sidak-sidak pasar ini supaya bisa menjaga harga. Sejalan dengan itu juga bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan terkait gerakan menanam, terutama untuk menyiapkan ketersediaan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hal-hal yang memang selalu dibutuhkan. Dan gerakan menanam cabai, tomat, bawang, dan juga seperti yang kita lakukan di Glebo Dinas Pertanian, itu ada sayur, ada jagung, kemudian di belakang Taman Polio Park itu juga ada, kita bantu juga untuk terkait apa itu tadi pertanyaan perikanan ada, nah, ya terkait ya keramba
Ya. Banyak hal juga kita sudah lakukan seperti terkait penguatan pengendalian inflasi ini juga dalam rangka kita sama-sama pemerintah daerah dengan unsur Forkopimda, kita juga sudah melakukan penguatan pengendalian inflasi dengan melibatkan karya bakti TNI yang dilakukan sampai di kampung-kampung. Nah, itu semua dalam rangka sinergitas, membangun sinergitas, menjaga situasi, menjaga kondisi, dan terutama menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Nah, kalau kita diamkan saja, situasi kenaikan harga BBM ini bisa sangat mempengaruhi semuanya. Nah, pasti di pasar pun ada spekulasi banyak dalam rangka meningkatkan harga. Ini yang harus kita lakukan intervensi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini dan teriring doa dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Silakan melaksanakan tugas hari ini, jaga kebersamaan dan juga jaga keselamatan masing-masing di jalan. Saya mohon maaf tidak bisa bergabung langsung karena ada undangan yang lain. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan yang terpenting dari itu bahwa ini adalah wujud pelayanan kita terutama dalam rangka menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Sekali lagi jangan ada pikiran ini untuk PJ. Tidak ada jangan ada pikiran seperti itu. Kalau saya sebagai PJ, saya melayani saja, saya kerja saja. Kinerja saya dilihat itu saja. Saya tidak pikir yang lain-lain. Jadi jangan sekali-kali bekerja ini dan berpikir ini untuk PJ. Saya harapkan seperti itu. Ini untuk bagaimana kita melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Mari saya disiapkan. Siap. Gerak. Pukulan dia keluar daging samping tambal ban. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini situasi kondisi di Kabupaten Jayapura kita semua tahu bahwa relatif masih stabil. Namun demikian, apa yang menjadi prioritas nasional itu juga menjadi prioritas kita di daerah, dan sangat kita pahami bahwa situasi global sangat mempengaruhi. Jadi walaupun saat ini kita situasinya masih terkendali, tapi tetap kita waspada dan tetap kita menjaga dan mengambil langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi maupun tetap menjaga ketahanan pangan yang ada supaya harga jual dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Oh, yang terjadi di lapangan ini ada peningkatan harga juga. Nah, arti inflasi terjadi, tapi peningkatan kenaikan harga itu justru ada permainan. Apakah ini dari distributornya atau dengan pedagang sendiri? Iya,
Jadi kita belum bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ada bahan-bahan komoditas yang memang harganya sudah diatur, dan ada bahan-bahan komoditas yang harganya mengikuti perkembangan pasar. Nah, kegiatan hari ini tujuannya supaya kita melihat apa yang terjadi. Kalau memang kondisinya komoditas itu berkurang jumlahnya atau langka, kita harus tahu penyebabnya untuk kita bisa intervensi. Apakah kita perlu untuk mendekatkan jalur distribusi, bukan berbicara letak, tapi intervensi kita untuk mempermudah jalur distribusi dari daerah-daerah penghasil di sekeliling Kabupaten Jayapura. Tapi bisa juga yang tadi sudah ditanyakan itu bahwa stoknya sebenarnya ada tapi ditahan untuk menaikkan harga. Ini yang kita selalu akan siap mulai hari ini melakukan operasi pasar sehingga kita bisa memastikan bahwa masyarakat bisa membeli dengan harga-harga yang standar. Pak, untuk angka inflasi Kabupaten Jayapura saat ini berapa? Untuk angka inflasi Kabupaten Jayapura saat ini bisa dicek, dan kita posisinya masih normal, masih ada angkanya itu di angka 5, nanti lihat, dan itu saat ini tetap kita antisipasi, tetap kita waspada supaya angka inflasi ini tidak bertambah naik, tapi kalau bisa kita bisa menurunkan ke 4 atau ke 3 lebih bagus lagi. Bapak, poin pentingnya untuk mencegah inflasi ini kira-kira apa nih Bapak penekanannya supaya memang kita bisa terhindar atau meminimalisir dampaknya begitu? Artinya Bapak, selain sidak ini mungkin ada upaya lainnya, apa yang dilakukan pemerintah gitu? Iya, banyak hal yang kita sudah lakukan. Seperti di awal Januari itu kita sudah lakukan beberapa kali pasar murah di Januari, dan operasi pasar juga di Januari. Yang kita lakukan juga operasi pasar di hari ini, dan akan kita ikuti lagi juga dengan pasar murah dalam waktu yang dekat ini. Di samping itu juga bahwa yang tadi sedikit saya sudah singgung di dalam apel tadi, bahwa gerakan menanam ini harus kita buat lebih masif. Pada waktu yang lalu kan kita sudah lakukan di distrik Waibu untuk penanaman cabai dengan bawang merah, dan sudah saya perintahkan juga untuk ini dilakukan lebih masif di lingkungan sekolah, di OPD, di masyarakat, kemarin juga saya minta untuk di lingkungan pondok-pondok, pesantren, supaya semua bisa melakukan itu. Tanah jangan dibiarkan terlantar, tanah itu harus produktif, dan saat ini kalau kita lakukan dengan hal-hal produktif seperti menanam cabai, tomat, bawang, itu akan menambah supply, jadi kita bisa menjaga harga. Apa di luar dari ini menuju pemilu? Ada juga kita menyediakan di dalam anggaran yang namanya BTT itu untuk mengantisipasi dan mengintervensi, misalnya terkait subsidi transportasi dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang mempunyai aktivitas berdagang di pasar. Itu berapa banyak? Sementara masih kita mengkalkulasi semuanya, mensimulasikan semuanya, dan menyiapkan armada juga dalam rangka mendukung itu. Bapak, di luar ini agenda pemilu 2024 ini, kita melihat situasi kan tahun politik, mungkin koordinasi KPU dengan pemerintah sejauh ini, terus ke masyarakat seperti apa untuk dilakukan di masyarakat PMK sendiri? Ya, terkait situasi menghadapi pemilu di pemerintahan, kami tentunya berkoordinasi terus secara intensif bersama Forkopimda, DPRD, jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, pihak Lanut juga, Lantamal juga. Kita koordinasikan semuanya untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Jayapura menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 maupun di dalam saat-saat ini tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Untuk anggaran yang 65 miliar yang diajukan oleh KPU seperti apa? Oh, itu dalam kita dalam pembahasan. Oh, iya. Apakah sudah memenuhi kriteria tidak itu Bapak? Artinya kan pileg, pilpres dengan pilkada untuk anggaran 65 itu. Nah, ada terkait
pemilu, pileg, pilpres itu ada anggaran yang porsinya memang APBN, dan pilkada misalnya itu menjadi porsi APBD, itu dalam pembahasan kita semua. Bapak, saya tertarik terkait dengan ini pengadaan seragam yang diperkirakan akan menekan biaya senilai 2M. Itu nanti tanya Ibu saya. Bapak, saya tertarik terakhir pernyataan Bapak tadi ya Pak, artinya bilang apa-apa jangan sampai mengatakan bahwa itu PJS, kepentingan PJS. Ya. Mungkin ada penegasan, mungkin ada hal apa seperti itu Bapak Ya, soal itu. seperti yang saya bilang tadi bahwa prioritas nasional saat ini itu kan terkait penanganan stunting, terus penguatan pengendalian inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrim, penurunan angka pengangguran. Itu prioritas-prioritas nasional yang perlu kita sinkronkan dan menjadi prioritas daerah juga. Jadi ini semua harus kita laksanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan ada cerita ini untuk PJ, jangan. Kalau untuk PJ tidak perlu itu. Ini untuk melayani masyarakat. Bapak, masalah ini banjir di Sentani sejauh ini untuk mengatasi dampaknya seperti apa dari pemerintah sejak hujan ini? Ya, ini terakhir ya. Ya, siap. Ini kemarin saya langsung dengan beberapa dinas terkait, PU, Bapeda, BPBD, langsung kita turun ke lokasi, melihat hal-hal yang menyebabkan terjadinya banjir, walaupun memang kita tahu intensitas hujan cukup tinggi dan dalam waktu yang lama. Tetapi itu tidak menjadi alasan kalau semua drainase tersistem dengan bagus, drainase perkotaan kita juga bagus, itu tidak akan terjadi. Dan memang kita semua tahu penyebabnya, banyak hal yang menyebabkan, sehingga terhadap penyebab itulah yang kita kemudian mencari solusi untuk mengatasi. Saat ini BPBD sedang melakukan rapat-rapat dengan beberapa pihak yang kita panggil pasca banjir kemarin, dalam rangka untuk kita menertibkan kembali saluran, menormalisasi kembali drainase yang ada. Bapak, setelah Untuk Bapak tanggap tinjau, bencana itu berapa, apa yang Pak? jadi kendala sebenarnya Bapak setelah Bapak melakukan peninjauan itu? Intinya yang menjadi kendala, kita jangan buang sampah sembarangan dan kita jangan membabat hutan kita sembarang. Saya himbau supaya tidak ada lagi kebun-kebun baru yang bertambah secara liar. Terutama secara siklop, bukan? Yang terjadi kan bukan hanya sedimentasi, tapi juga tumpukan-tumpukan sampah. Kalau tumpukan-tumpukan sampah kecil, ini tumpukan-tumpukan sampah kan tumpukan sampah besar. Bahkan batang-batang pohon-pohon besar juga. Jadi saya himbau kepada kita semua masyarakat Kabupaten Jayapura supaya yang pertama kita jaga lingkungan kita tetap bersih, jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan. Mari kita jaga, kita punya cagar alam siklop, kita jaga, kita lestarikan, dan saya harap tidak ada lagi yang membuat kebun-kebun baru. Tindakan tegasnya apa, Pak? Ya. Kalau masih Tindakan terjadi, tegasnya apa? Selama ini kan sudah himbauan. Oh, nanti pasti saya tindak tegas, Ya. Bapak, yang terakhir dari saya. Bapak, kemarin beberapa waktu lalu ada peninjauan pasar lama, Bapak. Mungkin rencana relokasi atau penataan itu seperti apa? Untuk pasar lama kita ada dalam rencana penataan, pembersihan saluran dan penataan saudara-saudara kita yang berjualan, terutama yang berjualan ikan. Nah, saya sudah berbicara langsung dengan mereka dan saya tahu apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka bersedia itu mama-mama dorang yang jualan ikan mujair ini bersedia direlokasi, tapi bukan dorang direlokasi ke belakang, dan memang itu ya secara kita tahu bahwa mungkin di depan lebih mudah, dan pasti dalam normalisasi drainase pasti saya akan pindahkan dan tetap mengikuti keinginan mama-mama. Saya tidak akan taruh di belakang, tapi taruh di depan. Walaupun mundur tetap di depan. Mungkin yang kios-kios ini yang saya mundurkan dulu supaya kita bisa tata dengan baik. Oke. Pak, untuk lokasinya sendiri masih di tempat yang sama? Ya? Untuk lokasinya sendiri? Lokasi apa? Lokasi pemindahannya maksudnya masih di tempat yang sama atau nanti ada lokasi? Tetap di pasar lama, tetapi kalau dalam tujuan penataan ini tidak lagi berjualan di atas drainase. Agak bergeser tetapi tetap paling depan. Saya di kios-kios itu. Mantap. Terima kasih Bapak.